kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini untuk melaksanakan acara Bincang Ramadan. Salawat serta salam, mari kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang semoga selalu tercurah kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya, semoga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Dr. Iin Solihin SPI MSI selaku narasumber Bincang Ramadan pada hari ini, serta Bapak Ibu dosen, abang kakak, dan teman-teman semua yang kami hormati dan kami banggakan. Perkenalkan, saya Reza Rahmalia selaku pembawa acara kegiatan Bincang Ramadan pada hari ini. Hadirin semua, agar acara ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, sebelum mulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada para hadirin. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, mungkin teman-teman semua nih udah nggak sabar ya untuk bisa mendengarkan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Nah, sebelum itu, Bincang Ramadan episode 1 ini berjudul Ramadan Momentum yang Diharapkan. Nah, tentunya banyak sekali harapan-harapan kita ya sebagai manusia yang ingin bisa direalisasikan, tapi apakah semua harapan itu akan terrealisasikan? Nah, di sini kita akan membahas terkait harapan-harapan itu, teman-teman. Dan juga izin memberikan informasi juga nih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwasannya narasumber kita sebelumnya yaitu Profesor Ari berhalangan untuk hadir pada hari ini sehingga kita akan akan ada materi yang dibawakan oleh orang yang sama-sama luar biasa hebatnya gitu ya. Dan juga untuk materinya tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah kerennya. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh Dr. Iin Solihin SPI MSI. Beliau merupakan dosen Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan IPB University, yang tentunya beliau akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah muncul di pikiran kita semua. Nah, mungkin Pak Iin juga udah siap nih Pak. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Ini saya jadi tumbal ini ya. Iya Pak. Oh, Pak, berarti kita bisa sharing hari ini juga nih Pak. Nah, dari Bapak kira-kira udah siap buat sharing nih Pak sama Bapak Ibu dan teman-teman semua? Baik, insya Allah Mbak Reza ya. Insya Allah siap nih ketemu dengan teman sejawat semua, dosen-dosen PSP, mahasiswa S1, S2, S3 saya lihat, kemudian juga ada teman sejawat juga dari luar. Ini ada Bu Urip Rahmani. Assalamualaikum Ibu. Kemudian juga ada dari Universitas Syahkuala, Bang Riki Puah. Assalamualaikum Bang Riki. Ada Pak Sahono juga, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah siap Mbak Reza. Oke, baik. Dari Bapak udah siap dan dari teman-teman juga udah siap mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Iin Solihin. Untuk itu kepada Pak Iin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Reza. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rasulullah lisanli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur teman-teman sekalian, sudah selayaknya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bumi dan langit ini, dan Allah pula yang menjadi pengharapan kita nanti kelak kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan pada kita sekalian selaku umatnya. Alhamdulillah, ini adalah mengawali agenda Bincang Ramadan Departemen PSP. Yang pertama, sedianya Profesor Ari Purbayanto berkenan untuk memberikan materi, hanya beliau
ada rapat di UNP di Padang gitu ya, dan acaranya mundur sehingga khawatir tidak apa namanya terkejar untuk kembali ke hotel. Sehingga insya Allah mudah-mudahan materi beliau nanti kita akan sampaikan di sesi-sesi selanjutnya, ya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita akan apa namanya meminta kesediaan beliau untuk sharing informasi terkait dengan apa yang seharusnya beliau sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya ingin uh, sedikit sharing terkait dengan bahwa Ramadan itu adalah Ramadan merupakan wujud atau upaya kita atau momentum kita untuk mewujudkan pengharapan. Boleh jadi kita setiap tahun melewati bulan Ramadan, ya kan, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan tersebut. Ada perasaan bahwa itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, kan gitu ya. Tetapi padahal Ramadan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, Bapak Ibu sekalian, itu mempunyai satu keistimewaan yang boleh jadi kita apa namanya tidak mendapatkan di Ramadan sebelum. Dan pada suatu saat nanti boleh jadi juga kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya, boleh jadi ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan tidak, karena saya masih ingin bertemu muka bersama dengan teman-teman sejawat semua, dengan Teh Reza Rahmalia, bertemu muka dan juga dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan-bulan Ramadan saat ini dan yang akan datang. Teman-teman sekalian, ketika akhir bulan ini untuk PNS ya, apa yang diharapkan PNS setiap tanggal-tanggal 20-an? Boleh jadi tak sabar untuk segera tanggal 1. Terkadang juga menyendandungkan lagu, Bu Yopi ya, kadang suka menyanyikan lagu menghitung hari, detik demi detik, dan lain sebagainya. Kok terasa begitu lama gitu ya tanggal 1. Begitu kemudian ada notifikasi di IPB Mobile, pesan singkat, singkat saja sebenarnya, tetapi itu alhamdulillah itulah yang paling diharapkan, yang berarti nafas kehidupan akan berjalan normal kembali dan berbagai komitmen tertunaikan sudah, alhamdulillah. Itu adalah rutinitas dari seorang PNS. Apa yang diharapkan dari orang yang sakit, Bapak Ibu sekalian? Orang yang sakit gak mau mereka apa namanya mencicipi makanan yang enak-enak. Kita sodorkan makanan yang paling enak yang senantiasa dia harapkan, tidak akan disentuh sedikit. Kenapa? Karena yang paling diharapkan oleh orang sakit itu adalah kesembuhan itu sendiri. Jadi ketika kemudian kita sakit, maka yang kita harapkan adalah kesembuhan. Tadi pagi saya berbincang dengan salah seorang apa namanya pegawai. Kenapa udah berapa hari ini nggak masuk? Sakit Pak. Tadi teh menuju udur, terus lami ya teh. Ya kan? Apa yang dirasakan, Mang? Yang saya rasakan itu kok kayak saya dekat dengan kematian. Gitu. Coba bayangkan. Ada apa namanya sejawat kita gitu ya. Sejawat kita bahwa merasa sakit itu adalah dekat dengan kita. Tapi tidak apa-apa, itu adalah satu kesadaran Bapak Ibu sekalian yang kemudian bisa jadi akan memotivasi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi. Apa yang diharapkan orang miskin? Yang diharapkan orang miskin tentu adalah beberapa lembar, beberapa rupiah yang dengannya dia akan bisa membeli sebungkus nasi Padang atau sebungkus nasi warteg, warteg bahari, ya, nggak muluk-muluk yang dia harapkan. Ya, apa yang diharapkan ini teman-teman yang jomblo nih?
ya kan? Ada Mas Ibnu Bareza, gitu kan? Apa yang diharapkan orang-orang yang jomblo? Nggak yang lain. Mau dikasih apa nggak mau? Apa yang diharapkan? Kira-kira Mbak Reza. Yang diharapkannya adalah tentu sepasang apa namanya pasangan hidup kita kan gitu ya. Ini telah datang calon pasangan hidup saya. Kemarilah kemari. Wah, bernyanyilah gitu ya untuk menyambut pasangan. Apa yang diharapkan pengangguran? Berbulan-bulan setelah lulus dari PSP kok nggak ada satu lowongan pekerjaan pun, satu perusahaan pun yang apa namanya memanggil untuk wawancara atau bahkan sekedar untuk tes tertulis dan lain sebagainya. Nah, jadi yang diharapkan apa seorang pengangguran? Yang diharapkan seorang pengangguran itu adalah dia mendapatkan pekerjaan. Apa yang diharapkan dari pasangan suami istri? Pasangan suami istri baru seperti Ibu Vita dan suami, apa yang diharapkan? Ya kan? Maka yang diharapkan itu adalah momongan, segera memiliki momongan. Jangan sampai nanti lebaran nanti ditanya sudah punya anak berapa dan lain sebagainya. Jadi apa yang diharapkan? Yang diharapkan itu adalah seorang bayi, terserah mau laki-laki perempuan. Yang penting saya sudah punya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada berbagai macam pengharapan. Orang sakit ingin sembuh, orang miskin berharap kaya, minimal meningkat ekonominya. Orang jomblo berharap segera dapat jodoh. Pasangan yang sudah menikah segera punya momongan. Pencari kerja berharap segera mendapatkan pekerjaan, menghasilkan secara finansial dan lain sebagainya. Seorang pegawai berharap naik pangkat dan jabatan. Yang asisten ahli ingin segera naik jadi lektor, apa namanya, lektor kepala, kemudian guru besar mentok, mau ngapain lagi? Saya udah golongan 4E, profesor, guru besar terus mau ngapain? Apakah sudah selesai? Tentu tidak. Ya kan? Masih banyak harapan-harapan yang uh, bisa kita buat lagi, bisa kemudian kita raih lagi, bisa kita upayakan untuk mencapai menggapainya. Nah, itulah kehidupan. Nah, iman sekalian, apakah semua pengharapan itu terwujud? Kapan? Tentu ada pengharapan yang terrealisasi baik dengan segera ataupun memerlukan waktu yang relatif lama. Tapi banyak juga pengharapan yang kemudian tidak terrealisasi. Dan boleh jadi banyak atau bahkan sebagian besar pengharapan kita itu tidak terrealisasi. Bagaimana kita mensikapinya ketika kemudian kita menginginkan sesuatu tetapi kemudian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata yang ini ada juga satu pensikapan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengennya dengan si Anu tapi ketemunya si Ani. Ya kan? Saya pengennya dapat kerja di Bank Anu tetapi kemudian saya malah dipersunting oleh Bank Anu. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang jelas kalaupun tidak terrealisasi, para hadirin sekalian, masih ada harapan baru. Selama kita hidup di dunia, maka kemudian masih ada rasa optimisme. Masih ada pengharapan sekecil apapun. Ya. Bagaimana saudara-saudara kita boleh jadi gitu ya, teman sejawat kita sudah sakit sedemikian lama gitu ya. Tetapi kemudian masih tetap ada harapan. Ada harapan maka kemudian dia akan berobat ke sana, berobat ke sini dan lain seterusnya terus seperti itu. Ada rasa optimisme. Ya. Dan itu adalah menunjukkan bahwa dia memang hidup. Dia itu memang hidup. Orang hidup itu dicirikan bahwa dia memang punya harapan dan berusaha untuk meraih harapan-harapan. Pertanyaannya, para diri sekalian, kira-kira nanti ya, ini saya juga belum pernah mengalami sih, teman-teman sekalian.
Apa ya yang diharapkan orang yang telah meninggal? Orang yang telah meninggal itu ada harapan nggak mereka? Apakah mereka mengharapkan kiriman doa dari anak istri, sanak saudara yang masih hidup? Ya, tentu. Karena itu akan mengurangi beban penderitaan kalau kemudian dia malah menderita di alam kuburnya. Maka dengan adanya doa-doa dari anak istri itu adalah kiriman-kiriman apa namanya pahala yang boleh jadi apa namanya akan menyerami dia. Mereka mengharapkan pahala dari anak soleh. Mereka akan mengharapkan pahala dari ilmu yang bermanfaat. Seorang dosen tentu berharap bahwa ilmu-ilmu yang diberikan kepada para mahasiswanya itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga kemudian kita mendapatkan pahala sebesar pahala dari mahasiswa-mahasiswa kita yang melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang telah kita berikan. Kalau misalkan apa namanya saya sudah 25 lebih ya, 25 tahun lebih mengajar. Setiap tahun saya mengajar taruhlah misalkan 40 orang, bahkan sekarang 80 orang. Dan setiap yang 80 orang itu kemudian mengamalkan apa yang saya sampaikan, maka saya boleh jadi akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Ya kan? Dan kemudian dari 80 itu mereka mengajarkan kembali kepada anak-anak didiknya, kepada para karyawannya, kepada anak-anak kandungnya, maka kemudian 80 multiplier efeknya sedemikian besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Apakah orang yang meninggal mengharapkan itu? Tentu iya. Mengharapkan sodako jariah? Tentu iya. Tetapi yang ingin saya katakan atau yang ingin saya tanyakan kepada kita semua, apa pengharapan yang paling mereka inginkan untuk dipenuhi? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Sehingga kemudian ini menjadi ibroh, Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian kita bisa mempersiapkan. Ya. Apa yang diharapkan mereka? Yang diharapkan mereka adalah bahwa mereka dapat kembali ke alam dunia, ke kehidupan dunia, ke kehidupan seperti sekarang kita ini, yang sedang kita jalani ini. Untuk apa? Supaya dapat berbuat baik walaupun hanya sedikit. Supaya berbuat baik walaupun hanya sedikit. Tapi apa daya, Bapak Ibu sekalian, tak seperti saat kehidupan dunia, kehidupan di alam kubur dan alam-alam selanjutnya tak ada lagi. Boleh berharap, tapi kemudian tidak akan terpenuhi. Karena adanya harapan itu yang mampu atau bisa dipenuhi itu adalah ketika kita hidup di dunia. Setelah itu tidak ada lagi. Ya. Yang ada hanya penyesalan yang tiada akhir dan memang tiada akhir. Abadi selama. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Terus di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu doanya atau apa namanya permintaannya, pengharapannya orang-orang yang telah meninggal. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu kemudian yang meninggal itu, yang mati itu berdoa kepada Rabbnya. Ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk kepada orang-orang yang
Jadi para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, apa yang paling diharapkan oleh mereka? Ya tadi itu. Mereka ingin kembali ke dunia, ya. Mereka ingin kembali ke dunia barang sebentar saja. Sehingga kemudian ketika di dunia itu mereka akan bersodakoh, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan muluk-muluk mereka minta itu. Mereka hanya minta seperti itu saja. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada, sorry to say, kalau kata Reza ya, sorry to say, tidak ada lagi sekarang. Tidak ada waktunya lagi untuk apa namanya adanya permintaan. Nah inilah para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang idza jaa ajal, ketika datang waktu kematian. Wallahu khabirum bima ta'mal. Dan Allah Maha mengenal apa yang. Nah ini. Oleh karena itu, mumpung kita sekarang masih di dalam kehidupan kita, mumpung kita masih ada rasa optimis untuk melangkah menjalani kehidupan kita setapak demi setapak, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, terus seperti itu. Tak terasa saya dulu merasa masih ganteng kan gitu ya. Ya mungkin kalau di sini sama dengan Ibnu lah gitu ya, ganteng. Ya. Tapi tak terasa sekarang udah badan udah gemuk seperti ini, ubanan. Semakin sedikit peluang saya untuk berbuat kebaikan gitu ya. Semakin sedikit, semakin waktu semakin sempit untuk saya berbuat kebaikan. Terus bagaimana? Nah, mumpung kita para hadirin sekalian masih ada di dalam alam yang mampu kita untuk memilih berbuat baik atau tidak berbuat baik, berdiam diri atau kemudian melakukan sesuatu, maka kemudian inilah yang harus kita manfaatkan sedemikian. Maka, para hadirin sekalian, bulan Ramadan ini mestinya menjadikan kita ya berupaya sedemikian rupa untuk melipat gandakan amal kebaikan kita. Kita bisa melompat lebih tinggi lagi. Ya kan? Ya, ada tuh lagunya ya, melompat lebih tinggi lagi. Kenapa para hadirin sekalian? Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala ya melalui Rasulullah SAW mengatakan setiap amal anak keturunan Adam dilipat gandakan. Tiap satu kebaikan 10 lipat gandanya hingga 700 lipat gandanya. Jadi kalau kemudian kita berinfak 100.000 misalkan saat ini, maka pahalanya itu bisa sampai berapa itu? 7 juta kali ya. 700 lipat gandanya berarti 7 juta. Ya Allah, betapa kemudian ini momentum yang sangat-sangat besar peluang kita untuk bisa melompat lebih tinggi lagi dalam amal ibadah kita. Bahkan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan ini, pahalanya dianggap sama dengan kita mengerjakan amalan yang wajib. Ya, amalan sunnah sama dengan yang wajib. Yang wajib bagaimana? Yang wajib itu yang dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Kemudian hadirin sekalian, puasa adalah ibadah yang istimewa. Rasul katakan setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Ini adalah sabda Rasulullah SAW yang termasuk di dalam konteks atau kategori hadis yang tapi kemudian menyandarkan kepada Allah Subhanahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu. Itu milikku. Dan aku
yang membalasnya karena ia orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Para hadirin sekalian, kalau kita diberikan gaji setiap bulan itu ada, ya, kata Kementerian Keuangan, oke, mulai tahun ini ada peningkatan gaji pegawai negeri sipil 5%, ya kan? 5% saja, tidak lebih. Bahkan untuk menutupi inflasi tidak cukup, ya kan? Tetapi kemudian apa namanya? Ada misalkan presiden mengatakan, sudah kamu kerjakan saja tentang insentifnya, biar aku yang menangani. Coba bayang, ya kan? Reza, kalau Reza digituin tuh, jadi kira-kira berapa ya? Nggak mungkin kan? Rata-rata gitu kan? Apa namanya mendapatkan gaji itu nggak mungkin. Biar aku yang menangani, biar aku yang memberikan insentifnya. Wah, itu pasti gede. Apalagi ini adalah yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah mestinya menjadi insentif bagi kita untuk kita bisa sekali lagi melipat gandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kemudian ada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila sa'alaka bertanya kepadamu aba ibadi hamba-hambaku, nah itu perkataannya itu ya, ani tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku itu akan sangat dekat. Terjemahan ininya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku itu ada. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ya. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Ya. Falyastajibu li, ya, wal yu'minu bi la'allakum yarsyud. Ya. Inilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Pada hari ini sekalian, Allah itu sangat dekat dengan kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, maka kita request kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan permintaan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengabulkan. Ini qarib. Sesungguhnya aku dekat dengan. Yang tidak kalah pentingnya para sekalian, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam, dan ini sekali lagi tadi yang saya katakan, ini adalah momentum kita melompat lebih tinggi lagi di dalam amal ibadah kita, di dalam perolehan pahala kita, di dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta mata'in. Ya. Malam yang penuh keberkahan. Malam itu penuh kesejahteraan, kedamaian sampai terbit fajar. Dan ini adalah malam Lailatul Qadar yang setara dengan satu malam itu adalah 1000 bulan. Bagaimana tidak melompat lebih tinggi kalau seperti ini? Kita biasa aja sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Deret hitung. Kemudian deret ukur. 1, 2, 4, 8. 64 terus. Tetapi itu lebih dari itu.
Coba bayangkan satu malam itu sama dengan 1.000 bulan. Itu bagaimana ininya konversinya? Sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Ya. Kalau kemudian umur kita misalkan apa namanya di dunia itu adalah 50 tahun. Kemudian setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Taruhlah mulai dari umur 15 tahun, berarti ada 35 tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kali 1.000 bulan, ya Allah, betapa banyak pahala kita. Ini sekalian. Itulah yang kemudian Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah mengangkat derajat kaum Nabi Muhammad SAW setinggi itu. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad ini kan usia harapan hidup kita boleh jadi hanya 60 tahun, 65 tahun. Ya, tidak akan mengejar untuk usia orang-orang terdahulu. Ada yang 200 tahun, 300 tahun, 1 abad bahkan gitu ya. Maka tidak akan mengejar. Maka Allah berikan kemudahan kepada umatnya Nabi Muhammad supaya mendapatkan amalan yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Yaitu adalah setara dengan 1.000. Nah itulah hadirin sekalian, kira-kira kita tertarik enggak? Tertarik enggak? Kalau saya sih tertarik. Nah, kan gitu. Tertarik enggak kita untuk apa namanya mengisi bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang kemudian akan menyelamatkan kita, dengan sesuatu yang akan melipat gandakan pahala kita? Masa nggak tertarik? Ya kan? Masa kita melewatkan bulan Ramadan seperti melewatkan bulan-bulan yang lainnya? Sebentar, ini ada gangguan sedikit. Baik. Mau melewatkan seperti itu? Tentu tidak. Kalau aku sih enggak. Kan gitu ya, para dari sekalian. Aku sih enggak. Aku ingin setiap Ramadan ini ada sesuatu yang istimewa. Ya, ada. Mohon maaf. Mestinya kita tertarik. Ya, kalau nggak tertarik, terus bagaimana? Ya nggak apa-apa juga. Tetapi justru kalau tidak kita tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan-jangan ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita itu ada rasa iri untuk mendapatkan itu. Ada rasa iri. Lihat orang beli mobil bagus, Verosa, kemudian apa namanya, yang terbaru sekarang apa, Za? Wuling misalkan kan gitu ya, edisi terbaru. Ya Allah, kenapa orang itu bisa membeli, saya enggak? Ada perasaan iri. Tetapi itu iri yang kemudian tidak pada tempat. Yang iri pada tempatnya itu adalah ketika kita melihat orang-orang yang beribadah sedemikian khusyuk. Ya Allah, kenapa aku nggak bisa khusyuk seperti dia ya Allah? Ya Allah, kenapa aku nggak bisa khusyuk seperti dia? Kenapa aku nggak bisa bersedekah seperti dia ya Allah? Kenapa mataku tidak menangis ya Allah ketika kemudian ada sesuatu yang menyentuh? Ada bacaan-bacaan Al-Quran yang dikumandangkan. Rasanya biasa saja. Ada apa dengan diriku ya Allah? Kan seperti itu. Ya kan? Kalau kemudian kita tidak menangis, tidak bergetar ketika ayat-ayat Al-Quran dibaca, ya kan? Berarti kita harus bertanya, ya, bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang dicari kita di dalam kehidupan? Kalau ada seorang teman mengatakan, saya udah semua, harta sudah saya dapat, keluarga saya baik-baik, anak-anak saya rajin-rajin, soli-soli,
Istri dan suami saya juga pengertian baik. Saya sudah semua. Tidak. Tidak seperti itu. Kita akan senantiasa haus akan kebaikan. Haus akan pahala. Boleh jadi tidak kita rasakan saat ini. Tetapi tadi ya, kita akan bermohon kepada Allah ketika kita nanti meninggal untuk dikembalikan ke dunia. Barang sebentar saja. Nah demikian para hadirin sekalian, sedikit sharing dari saya ini sebagai pengganti Prof. Ari yang berhalangan hadir. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi atensi dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di forum ini. Demikian kira-kira Mbak Reza yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang sharing yang lain atau bertanya, kita persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak In yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Jujur Pak, hati saya langsung tersentuh sih Pak setelah tadi mendengarkan materi dari Pak In. Dan juga mungkin untuk itu teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa bertanya melalui kolom chat. Tadi juga sedikit mereview ya Pak terkait dengan materi yang dijelaskan oleh Pak In, bahwasannya kita memang sebagai manusia yang hidup di dunia ini memang penuh pengharapan. Pasti ada saja harapan-harapan yang ingin kita realisasikan. Tapi perlu diingat bahwasannya tidak semua harapan itu dapat terrealisasikan. Pastinya ada harapan-harapan baru yang Allah kasih untuk kita sendiri. Dan juga terkait dengan bulan Ramadan ini, memang di mana setiap kegiatan-kegiatan positif, entah dari ibadah dan lain sebagainya, itu akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat, dan itu sangat luar biasa. Yang mungkin seharusnya kita tanamkan kegiatan-kegiatan itu sekarang tuh kayak istilah kesempatan banget ya Pak ya, untuk kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Cuman mungkin Pak ada yang istilahnya perasaan sedih ataupun kekhawatiran yang Reza alami saat ini melihat dari kondisi sekitar saat ini, terutama anak-anak muda, bahwasannya mereka masih menganggap puasa itu adalah hanya menahan makan dan minum, ya lapar saja gitu. Padahal nafsu juga harus kita tahan juga nih Pak. Dan itu sebenarnya hal yang bikin Reza sedih juga sih Pak. Bahwasannya belum semua umat gitu ya, khususnya umat Nabi Muhammad itu sendiri, itu dia memiliki kenikmatan untuk ibadah. Belum ada rasa istilahnya aware lah buat dirinya sendiri, padahal itu buat diri sendiri ya, ibadah buat diri sendiri. Jadi masih sedih aja gitu Pak. Dan mungkin ya teman-teman kalau bisa belum tanya, mungkin aku pengen aja dulu nih ke Pak In nih Pak. Boleh, aku boleh. Reza sebagai anak muda gitu ya Pak ya. Gimana sih Pak ya caranya istilahnya kita agar bisa selalu nikmat gitu Pak dalam menjalankan ibadah, karena mungkin kan seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya ibadah itu kita suka naik turun gitu Pak, dan istilahnya menjaga ataupun mempertahankan itu bagaimana sih Pak dari Pak In? Ya, terima kasih Mbak Reza atas pertanyaannya, sekiranya yang sangat bagus ya. Dan kondisi seperti itu ya memang lumrah, memang seperti itu kondisinya, gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau saya melihat tadi misalkan seperti teman-teman masih sebatas menahan lapar dan haus saja. Alhamdulillah, itu masih ada upaya untuk melaksanakan ibadah saum. Daripada enggak, ya kan? Nah, seiring dengan pemahaman-pemahaman, ya, proses pembelajaran kehidupan ini, insya Allah nanti akan terbuka bahwa yang namanya puasa itu adalah tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Yang namanya puasa itu justru adalah kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Bukannya kita tidak menghapus hawa nafsu itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan itu sebagai potensi kehidupan kita. Itu ya, nggak mungkin hilang dari dalam. Yang terutama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan itu dan kemudian mengimplementasikannya dalam apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kalau misalkan saya sering katakan, kita senang pada seseorang. Senang itu adalah sesuatu yang wajar.
Justru kalau kemudian kita tidak senang, dipertanyakan. Kan gitu ya. Oh itu manusia bukan sih? Nah, kok nggak senang sama lawan jenis enggak kan? Nah, itu berarti dipertanyakan. Tapi kalau kemudian kita masih merasa senang, nah, itu berarti suatu yang positif. Tetapi bagaimana pelampiasan dari kesenangan itu, nah, itulah yang kemudian mencirikan apakah seseorang itu ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itu ya, itu yang pertama itu Mbak Reza. Kemudian yang kedua, bagaimana ya Pak ya? Kadang kan iman kita itu selalu kadang males, kadang lagi semangat kan gitu ya. Oh, kalau apa namanya saat-saat itu saya tuh pokoknya saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin itu. Tetapi ketika suatu saat yang lain, nggak apa-apalah saya nggak dapat pahala sholat juga, jangan seperti itu. Nah, nah itu sudah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul mengatakan bahwa iman itu yazidu wa yanqus, kata Rasul. Jadi iman itu adalah yazid, yazid itu naik, wa yanqus. Yanqus itu adalah turun. Ya kan? Bagaimana itu? Yazid itu ketika apa? Yazidu bi ta'at wa yanqus bi maksiat. Jadi semakin banyak kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin yazid kita dalam keimanan. Jangan sepelekan hal-hal baik sekecil apa. Bahkan kata Rasul, kita memindahkan duri di jalan saja. Itu ada satu perbuatan yang baik. Dan itu akan mendapatkan pahala. Kita memberikan senyuman kepada orang yang bertemu dengan kita. Kita bertemu dengan dosen, kasih senyum. Ya kan? Ketika kita senyum, insya Allah semua bisa berjalan. Kita bisa berkomunikasi dengan beliau. Ya kan? Bisa kita bernegosiasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena senyuman. Senyuman yang keluar dari hati. Bukan hanya sembarang senyuman yang oportunis. Tidak. Senyuman untuk apa? Senyuman karena lillahi ta'ala. Ya kan? Sampai kemudian kita bersahabat dengan teman-teman kita. Itu juga lillahi ta'ala. Saya mencintaimu sebagai sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena engkau seorang yang kaya, bukan karena engkau sebagai seorang yang pintar, tapi karena engkau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kecintaan kita kepada seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian keimanan kita akan meningkat. Ya, keimanan kita akan meningkat. Wayankus dengan apa yankus itu? Wayankus bimaksiyah. Dan menurun itu ketika apa? Ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu definisi maksiat? Maksiat itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita laksanakan. Berarti kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini terlalu apa ya berharga untuk kita melakukan satu kemaksiatan. Hidup ini terlalu berharga untuk kita memendam dendam, memendam kebencian dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak hilangkan itu dan kemudian kita move on dan semakin kita berlari mendekati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu kira-kira Mbak Reza ya. Oke, baik Pak. Betul banget sih Pak, bahasannya kita juga lingkungan juga itu sangat berpengaruh ya Pak ya terhadap kekuatan iman kita sendiri. Jadi juga berusaha untuk bisa milih lingkungan yang baik juga gitu ya Pak ya. Betul, betul sekali. Ini juga banyak para dosen, ini bisa sharing juga ini. Ada Pak Budi Hasaryo, Pak Asbas, monggo loh. Pak Budi, Pak Asbas. Sedang di jalan Pak Ustadz. Oh, siap. Dari kampus ke rumah ini. Oh, siap. Ya. Dulu, Pak Ustadz. Ya. Ini ada Mas Kurniawan Fajri dari Aceh.
Ya, alhamdulillah, terima kasih bergabung. Pak Nasruddin, makasih Pak Nas. Mohon sharingnya Pak Nas. Nggak ada suaranya Pak Nas. Baik, Pak Nas nggak ada suaranya ya, Mbak Reza. Baik, saya kira itu ya, Mbak Reza. Saya persilakan barangkali ada sharing dan pertanyaan dari para jamaah sekalian. Ya, baik teman-teman Bapak Ibu semua mungkin yang pengen bertanya nih ya kepada Pak Iin ataupun ingin sharing juga nih sama teman-teman jemaah sekalian, boleh bisa langsung open mic ya Pak ya. Dan Open juga mic, setelah boleh. ada yang pengen bertanya bisa via chat gitu ya untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada nggak apa-apa, Mbak Reza. Oke, baik. Mungkin dirasa udah jelas ya Pak ya tadi materi yang disampaikan oleh Pak Iin, dan juga mungkin teman-teman juga sudah persiapan juga menuju buka puasa. Dan mungkin alhamdulillah ya Pak ya, berarti kita cukupkan untuk sesi kita pada hari ini ya Pak ya. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman semua, seluruh rangkaian acara kita pada hari ini sudah selesai. Semoga dengan mengikuti rangkaian acara Bincang Ramadan, mulai dari mendengarkan materi yang disampaikan sampai penutupan ini, kita semua menjadi lebih semangat ya dalam menjalankan puasa ini, dan tentunya makin semangat lagi nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga berkah. Dan juga teman-teman, acara Bincang Ramadan ini gak berhenti di sini aja, nanti bakal ada acara Bincang Ramadan setiap minggunya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ikut dan ramaikan acara kita. Mari bersama-sama kita melakukan kegiatan yang positif dan juga berkah nih teman-teman. Dan juga Kapan selanjutnya? Selanjutnya kapan Mbak Reza untuk acara ini? Selanjutnya akan diadakan pada hari Senin ya Pak ya? Senin ya, dengan Putri. Iya, Putri ya. Iya, Putri Wiji. Oke, nanti next akan ada materi oleh Putri yang tentunya juga materinya akan dibawakan sangat menarik juga nih. Dan juga untuk informasi terkait Bincang Ramadan ini akan kami informasikan juga ya melalui via grup dan juga lewat Instagram @psp_IPB. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, berhubung kita sudah di ujung acara. Saya Reza Ramalia, mohon maaf atas segenap hilaf dan juga salah, dan kepada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.